Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan takwa yang sesungguhnya, dan jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, para ummahat, para akhwat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini, di tempat yang mulia, di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita untuk mengadakan majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Sungguh ini merupakan kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita semuanya, bisa bermajelis bersama untuk saling mengingatkan kepada kebaikan, saling mengingatkan kepada kebenaran, saling mengingatkan tentang akhirat, kehidupan yang kekal selama-lamanya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini benar-benar kita lakukan ikhlas hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan keikhlasan tersebut Allah melipat gandakan amalan, Allah melipat gandakan pahala amalan ini dan memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, yang bisa menjadikan kita semuanya orang-orang yang mulia, orang-orang yang bahagia di dunia ini hingga di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan, semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat kita cintai, sangat kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita teladani. Mudah-mudahan salawat, salam, keberkahan dan kenikmatan tersebut juga tercurahkan dan terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian, para ummahat, para akhwat, rahimana wa rahimakunallah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat erat hubungannya dengan kita sebagai seorang muslimah, karakter wanita muslimah. Para ummahat dan para akhwat, a'azzanallah wa iyyakun. Agama Islam adalah agama yang sangat menghargai seorang muslimah, sangat memuliakan seorang muslimah, dan sangat tahu apa yang sangat besar maslahatnya untuk seorang muslimah, sehingga syariat Islam benar-benar syariat yang sangat
pantas untuk seorang muslimah, syariat yang memberikan kemaslahatan yang besar untuk seorang muslimah. Di dalam perjalanan seorang muslimah di dunia, syariat Islam selalu menjadikan seorang muslimah sebagai seorang yang mulia, seorang yang diperhatikan. Seperti misalnya ketika seorang muslimah masih kecil, syariat Islam memberikan keutamaan khusus bagi orang tua yang memperhatikan anak perempuannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, "Man kana lahu thalathu banatin yu'addibuhunna wa yarhamuhunna wa yakfuluhunna wajabat lahul jannah albattah." Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, bukan 3 anak laki-laki. Rasulullah katakan, barang siapa yang punya 3 anak perempuan, orang tersebut mengajarkan kepada anaknya adab, mengajarkan kepada anaknya ilmu, dan orang tersebut memberikan kasih sayangnya kepada anak perempuannya itu, dan dia mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, maka surga menjadi wajib untuk dia dapatkan. Dia wajib mendapatkan surga. Kenapa? Karena dia merawat, mendidik, dan menyayangi 3 anak perempuan. Sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, fa in kanat ithnatain, fa in kanata ithnatain." Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi menyebutkan 3 anak perempuan, sahabat ini memahami berarti kalau 2 tidak demikian. Makanya sahabat ini bertanya, "Bagaimana wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau anaknya hanya 2 anak perempuan, bukan 3 anak perempuan?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa in kanat ithnatain." Walaupun yang dia didik, dia sayangi, dia rawat adalah 2 anak perempuan, maka dia wajib mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perawi hadis ini mengatakan, "Fara'a ba'dul qaum allau qala wahidah laqala wahidah." Karena tidak ada yang bertanya lagi, bagaimana kalau anaknya cuma 1 anak perempuan wahai Rasulullah? Bisa jadi kalau anaknya hanya 1 perempuan, maka tidak ada keutamaan ini. Maka perawinya mengatakan, "Fara'a ba'dul qaum." Maka sebagian dari kami beranggapan bahwa kalau seandainya ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau anak perempuannya cuma 1, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akan mengatakan perkataan yang sama, yaitu mengatakan walaupun anak perempuannya cuma 1, dia tetap wajib mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita mungkin kurang memahami hadis, betapa berharganya hadis ini ketika kita belum tahu keadaan masyarakat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyarakat itu tidak menghargai anak perempuan, jemaah. Masyarakat jahiliyah sangat tidak menghargai anak perempuan. Mereka kalau mendapatkan anak perempuan bukan senang, jemaah.
tapi malu, semalu-malunya. Bahkan saking malunya, sebagian mereka sampai menguburkan anak perempuannya padahal sudah dilahirkan. Anak perempuannya dikuburkan dalam keadaan hidup-hidup. Ya. Ini keadaan masyarakat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis seperti ini. Bukan hanya anak perempuan, seperti anak laki-laki. Bahkan anak perempuan punya keutamaan khusus. Bagi orang tua yang mendidik anak perempuannya dengan baik, menjaganya dengan baik, menyayanginya, maka dia wajib mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sungguh merupakan penghormatan, pemuliaan yang sangat luar biasa dari syariat Islam untuk kaum muslimah. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saat seorang wanita menjadi dewasa, Islam menjadikannya sebagai perhiasan yang paling baik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-dunya mata', wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah." Sesungguhnya dunia ini perhiasan yang sedikit. Mata' maksudnya adalah perhiasan. Perhiasan karena itu dunia, maka sifatnya sedikit. Dan perhiasan dunia yang paling baik adalah seorang wanita yang salihah. Seorang wanita yang salihah adalah perhiasan dunia yang paling baik. Lihat bagaimana syariat Islam sangat menjunjung tinggi martabat seorang wanita. Kemudian ketika menjadi ibu, dia mempunyai hak berbakti melebihi hak seorang ayah dalam masalah berbakti. Anak apabila mendapati orang tuanya, ayah dan ibunya berselisih, yang ibu bilang A, yang bapak bilang B, dua-duanya dibolehkan oleh syariat, maka anak harus mendahulukan pilihan ibunya. Ya, misalnya ya, ada anak diinginkan oleh ibunya untuk tinggal di rumah, kerja di desanya, sehingga bisa kumpul dengan ibunya. Ayah mengatakan, sana sudah, keluar dari kota ini, keluar dari desa ini, agar kamu bisa berkembang, agar kamu bisa lebih berhasil dari sekarang ini. Ibu punya keinginan yang lain daripada ayahnya, tapi dua-duanya dibolehkan. Maka anak wajib mendahulukan pilihan ibunya, karena ibu punya hak dalam masalah berbakti melebihi hak seorang ayah. Dan ini merupakan keistimewaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada wanita muslimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seseorang, dan orang tersebut bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling berhak dengan perbuatan baikku, dengan persahabatanku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ummuk, dialah ibumu. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, kemudian siapa wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab lagi, ummuk. Yang kedua pun ibumu. Orang ini bertanya lagi, kemudian siapa setelah itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ummuk, ibumu yang ketiga. Ya, bukan istri ketiga ya, ibunya satu, tapi mendapatkan
hak untuk berbakti sampai 3 kali di atas ayahnya. Kemudian yang keempat, orang ini bertanya, setelah itu siapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, abuk. Untuk yang keempat baru ayahnya. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sadarlah bahwa syariat Islam adalah syariat yang sangat memuliakan seorang muslimah. Sadarlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat memuliakan kaum muslimah. Bahkan memuliakan seorang istri menjadi sebab seseorang menjadi orang yang terbaik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ya. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik untuk istrinya. Orang yang paling baik untuk istrinya, dan akulah orang yang paling baik untuk istriku. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lihatlah bagaimana syariat Islam mendorong kaum muslimin agar mereka memuliakan kaum muslimah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan di dalam Islam, maka jadilah sebagai seorang muslimah yang sejati. Jadilah seorang muslimah yang sejati agar kita menjadi mulia, menjadi bahagia di dunia dan di akhir. Ya. Ini masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semuanya ke dalam Islam secara sempurna. Ketika yang beragama Islam adalah seorang wanita, maka berarti perintahnya jadilah seorang muslimah yang sejati. Jadilah seorang muslimah yang sejati. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana menjadi seorang muslimah yang sejati? Bagaimana menjadi seorang muslimah yang sejati? Disinilah pentingnya kita mengetahui karakter seorang muslimah. Kalau kita ingin menjadi muslimah yang sejati, maka milikilah karakter-karakter ini. Tumbuhkan karakter-karakter yang akan kita bahas bersama dalam diri kita, sehingga kita menjadi seorang muslimah yang sejati, yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Di sini saya akan menyebutkan 9 karakter muslimah. Yang pertama, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang muslimah yang sejati, maka kita harus punya karakter semangat belajar agama. Kita harus punya karakter semangat belajar agama. Kenapa jemaah? Karena seorang muslimah dia harus punya banyak ilmu. Kenapa harus punya banyak ilmu? Karena dia yang memiliki kesempatan yang paling banyak untuk mendidik anaknya. Kalau yang mendidik anak ini bukan orang yang berilmu atau pengetahuan agamanya nol, maka hasil didikannya akan tidak baik. Makanya seorang ibu
harus punya banyak pengetahuan tentang agama, agar pengetahuan tersebut nantinya diturunkan ke anaknya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam kehidupan berkeluarga yang sesuai dengan syariat Islam yang ideal, seorang ayah tugasnya di luar rumah. Seorang ayah tugasnya mencari nafkah untuk keluarganya. Sedangkan seorang ibu tugasnya di rumah. Sehingga ibu yang paling banyak berinteraksi dengan anaknya. Sehingga ibu adalah orang yang lebih banyak memiliki kesempatan untuk mendidik anaknya. Ayah kerja berat, ibu juga kerja berat, hanya beda tempat saja. Ayah kerja beratnya di luar rumah karena memang itu cocok untuk ayah. Fisiknya kuat, tidak terlalu memperhatikan keindahan, sehingga kepanasan tidak ada masalah. Beda dengan seorang ibu, keindahannya harus tetap terjaga, maka dia harus di dalam rumah. Dan di dalam rumah ada anak yang harus dia jaga, harus dia didik. Kemudian seorang ibu juga punya kesabaran yang lebih daripada ayah dalam mendidik anaknya. Maka ibu yang demikian harus dibekali ilmu agama yang baik. Dan untuk mendapatkan ilmu agama yang baik, seseorang harus semangat menuntut ilmu agama. Suara saya jelas ya ibu ya? Suaranya jelas? Baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kenapa seorang muslimah harus semangat belajar ilmu agama? Karena di sana banyak hukum-hukum yang khusus berkaitan dengan muslimah, yang berbeda dengan hukum-hukum yang ada di kaum laki-laki yang muslim. Misalnya masalah pakaian. Pakaian yang wajib untuk dikenakan oleh seorang muslimah itu berbeda dengan pakaian yang wajib dikenakan untuk seorang muslim. Berbeda. Auratnya berbeda. Hukum-hukum yang berkaitan dengan haid berbeda. Seorang muslimah haid, seorang laki-laki tidak haid. Begitu pula dengan nifas, begitu pula dengan menyusui, dan seterusnya. Ada perbedaan yang sangat mencolok dalam hukum-hukum agama antara seorang muslimah dengan seorang muslim laki-laki. Makanya seorang muslimah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, harus punya semangat untuk belajar ilmu agama. Terutama jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ilmu akidah, ilmu tauhid. Akidah dan tauhid adalah dasar atau pondasi dari bangunan agama kita. Kalau agama diibaratkan bangunan, maka pondasinya adalah akidah. Pondasinya adalah tauhid. Dengan akidah, dengan tauhid, seseorang tahu kemana dia harus melangkah dalam kehidupan ini. Dengan akidah dan tauhid, seorang muslimah tidak akan terombang-ambing oleh fitnah dunia. Apalagi di zaman kita ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, godaan dunia sangat besar sekali. Betapa banyak godaan-godaan di luar. Ada orang yang bersolek, orang-orang tertarik dengannya. Seorang muslimah harus bersabar di sini. Melihat orang lain bebas melakukan kemaksiatan, seorang muslimah harus sabar untuk tetap berpegang teguh kepada agamanya. Dan itu membutuhkan akidah tauhid yang kuat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka ilmu tentang akidah, ilmu tentang tauhid itu sangat penting bagi kita, ya, bagi para ummahat, para akhwat yang ingin belajar akidah. Alhamdulillah sekarang sudah banyak ya
ustadz-ustadz yang menyampaikan kajian-kajian tentang akidah. Ada grup-grup di WA, grup-grup di Telegram yang bisa kita ikuti, ya. Dan yang terkenal, paling terkenal HSI, Ustadz Abdullah Rai, ya. Ikutlah dalam grup ini, karena dengannya kita akan tahu akidah yang benar, ya. Dan kita juga ringan dalam mengikutinya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, karakter muslimah yang kedua. Seorang muslimah harus bangga dengan Islam dan ajarannya. Seorang muslimah harus bangga dengan agama Islam, harus bangga dengan ajaran Islam. Dan ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah konsekuensi dari keimanan kita bahwa Islamlah satu-satunya agama yang benar. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, "Innad dina 'indallahi al-Islam." Allah katakan dalam surat Al-Imran, sesungguhnya agama yang hak, agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Kalau ada yang bertanya, "Ustaz, kan agama semua nabi itu Islam. Nabi Ibrahim agamanya Islam, Nabi Musa agamanya Islam, Nabi Isa agamanya Islam. Berarti agama-agama yang samawi semuanya benar. Berarti bukan hanya Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka jawabannya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, agama Islam setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, agama Islam setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyelisihi agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu dianggap sebagai sesuatu yang batil. Karena agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghapus semua agama sebelumnya. Ya. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Ketika kita terapkan di zaman kita, yang dimaksud dengan Islam di sini adalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, kita harus bangga dengan Islam ini, karena Islamlah agama yang sempurna, agama yang paripurna. Sebagaimana Allah firmankan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku telah lengkapkan nikmatku untuk kalian, dan aku ridai Islam sebagai agama kalian. Di dalam ayat ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bisa memahami bahwa Islam adalah agama yang sempurna, agama yang lengkap, agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita tidak boleh bangga dengan agama yang demikian? Jawabannya jelas, kita boleh bangga dengan agama Islam yang merupakan kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita minder dengan syiar-syiar Islam. Jangan sampai kita minder dengan identitas kita sebagai seorang muslimah. Jangan sampai kita minder dengan jilbab kita. Ini adalah identitas kita sebagai seorang muslimah. Inilah kemuliaan Islam. Kalau mereka membangga-banggakan aurat-aurat mereka,
dan mereka katakan inilah kemajuan, inilah modern, maka katakan kepada mereka berarti hewan-hewan itu lebih modern dari kalian. Karena hewan sudah melepas semua bajunya, semua pakaian, dengan ketelanjangan yang sempurna. Makanya sebagian orang mengatakan apabila ketelanjangan adalah simbol dari kemodernan, maka hewanlah yang paling modern. Hewanlah yang paling modern kalau seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari zaman dahulu kemuliaan seseorang itu disimbolkan dengan ketertutupan pakaiannya. Semakin seseorang tertutup pakaiannya, semakin dilihat mulia. Lihatlah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pakaian para raja, pakaian para ratu, pakaian orang-orang yang mulia, tertutup. Raja pakaiannya tidak pakaian yang biasa. Sudah ada kaosnya, masih ada kaos dalam, masih ada bajunya, masih ada pakaian kebesarannya. Semakin tertutup semakin mulia, semakin terbuka semakin hina. Makanya hewan tidak punya pakaian jemaah. Maka kita harus bangga. Kita harus bangga dengan identitas kita sebagai seorang muslimah. Kita harus bangga dengan pakaian muslimah kita. Itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Jangan minder. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan semangat kepada kita untuk bangga dengan keislaman ini. Di dalam ayatnya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa rendah diri. Jangan kalian merasa rendah. Dan jangan sampai kalian merasa sedih, karena kalian adalah umat yang paling tinggi kedudukannya. In kuntum mu'minin, apabila kalian benar-benar beriman. Apabila kalian sebagai kaum mukminin, maka jangan merasa rendah. Jangan merasa bersedih. Kalian adalah kaum yang paling tinggi kedudukannya. Ketika dikatakan sebagai kaum yang paling tinggi kedudukannya, pantaskah kita minder jamaah? Tidak pantas. Kita harus bangga dengan keislaman. Lihatlah bagaimana kaum muslimin diberikan kitab yang paling baik. Tidak ada kitab yang lebih baik daripada Al-Quran. Tidak ada kitab yang lebih kuat daripada Al-Quran. Tidak ada kitab yang dijaga oleh Allah seperti Al-Quran. Tidak ada kitab yang punya keistimewaan yang sangat banyak dan sangat luar biasa seperti Al-Quran. Kitabnya kitab yang terbaik. Kita punya kitab yang paling baik. Kita juga punya Nabi yang paling mulia. Kita punya syariat yang paling sempurna. Kenapa kita harus minder dan tidak bangga dengan keislaman kita? Seorang muslimah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah harus bangga dengan Islamnya, harus bangga dengan syariatnya, karena sudah diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, karakter muslimah yang ketiga jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah betah tinggal di rumah dan anti tabarruj. Betah tinggal di rumah dan anti tabarruj. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ahzab mengatakan, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Apa artinya? Artinya, tinggallah kalian, wahai para ummahatul mukminin, di dalam rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berdandan
sebagaimana dandan ala jahiliyah terdahulu. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar mereka tinggal di rumah-rumah mereka dan jangan sampai mereka berdandan seperti berdandannya orang-orang jahiliyah di zaman dahulu. Kalau istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia itu saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di rumah, bagaimana dengan kaum muslimah yang derajatnya di bawah mereka? Tentunya mereka lebih pantas untuk diperintah dengan perintah ini, agar mereka tetap tinggal di rumah dan anti tabarruj. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari sini ya saya ingin juga menyampaikan kepada para suami, para ayah, ketika tahu bahwa syariat Islam memerintahkan kepada para muslimah untuk tinggal di rumah, maka bangunlah rumah yang nyaman untuk para ummahat. Bangunlah rumah yang nyaman untuk para ummahat, sehingga mereka bisa nyaman tinggal di rumah, bisa betah di rumah, bisa menerapkan ayat ini dengan ringan. Kalau bisa membangun rumah yang luas, bangunlah rumah yang luas. Sebisa mungkin kita menjadikan para ummahat, para akhwat nyaman tinggal di rumah kita, untuk mendukung mereka menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau misalnya kita sebagai seorang muslimah bisa untuk tidak keluar rumah, maka lakukanlah. Kalau sudah terdesak, kebutuhannya besar untuk keluar rumah, ketika itu baru keluar rumah. Kalau tidak ada kebutuhan untuk keluar rumah, diamlah di rumah dan harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan ketaatan jamaah. Kalau kita katakan sebagai ketaatan berarti berpahala, lihatlah rahmat Islam yang sangat besar ini. Dengan berdiam di rumah kita mendapatkan pahala. Tapi untuk siapa? Untuk muslimah saja. Karena Allah memerintahkannya demikian, waqarna fi buyutikum, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian, dan ini perintah. Kalau kita jalankan, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, keluarnya wanita dari rumahnya itu akan mendatangkan banyak mudarat, akan membuka banyak pintu fitnah. Makanya Islam sampai sholat 5 waktu saja. Sholat 5 waktu itu tidak diwajibkan bagi para ummahat. Di antara hikmahnya adalah agar mereka tidak banyak keluar rumah. Karena kalau sholat 5 waktu diwajibkan di masjid sebagaimana kaum laki-laki, maka minimal seorang muslimah harus keluar rumah 5 kali dalam sehari, selama dia tidak sakit atau ada halangan yang lain. Makanya Islam menggugurkan kewajiban untuk pergi ke masjid di sholat 5 waktu bagi para muslimah, agar mereka bisa menetap di rumahnya, mereka bisa tidak keluar rumah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa buyutuhunna khairun lahun, rumah-rumah mereka itu lebih baik untuk mereka. Rumah-rumah mereka itu lebih baik untuk mereka. Iya, seorang muslimah lebih utama sholat wajib di rumahnya daripada sholat wajib di masjid secara berjamaah. Bagi ibu-ibu, bagi para akhwat, lebih utama sholat di rumah walaupun sendirian, tidak berjamaah.
daripada sholat di masjid secara berjamaah. Bahkan walaupun imamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sholatnya di Masjid Nabawi. Suatu ketika ada seorang sahabat wanita pernah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku ingin sholat bersamamu di belakangmu." Maksudnya sholat berjamaah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat ini, "Rumahmu lebih utama bagimu." Padahal sahabat wanita ini ingin sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di Masjid Nabawi. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan sahabat wanita ini untuk sholat di rumahnya, karena itu lebih baik bagi kaum muslimah. Ya, intinya karakter muslimah yang ketiga adalah betah tinggal di rumah dan anti tabarruj. Anti tabarruj. Tabarruj itu berdandan yang tidak dibolehkan jamaah. Berdandan yang tidak dibolehkan. Ya, misalnya berdandan untuk dipamerkan kepada orang-orang yang bukan mahramnya. Ini tabarruj. Tapi kalau misalnya berdandan untuk suaminya, maka tidak tabarruj. Yang dilarang, ya. Yang dimaksud dengan anti tabarruj di sini adalah berdandan dengan cara yang diharamkan oleh syariat. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, karakter muslimah yang keempat, pemalu. Seorang muslimah harusnya menumbuhkan sifat pemalunya. Walaupun secara fitrah wanita itu lebih pemalu daripada laki-laki. Dan fitrah ini harus terus ditumbuh kembangkan. Yang dimaksud dengan pemalu di sini adalah pemalu dalam hal-hal yang tidak baik. Ya, pemalu dalam hal-hal malu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya. Ini yang dimaksud di sini. Kalau melakukan kebaikan tidak boleh malu. Itu bukan malu yang baik. Misalnya ya, ketika seorang muslimah memakai jilbab besar dan dia merasa malu dengan pakaiannya tersebut, maka ini bukan malu yang kita inginkan. Ini malu yang tercela. Ya. Ini malu yang tercela. Yang dimaksud dengan pemalu di sini adalah malu untuk berhubungan dengan lawan jenis, malu untuk menampakkan auratnya, malu untuk melakukan kemaksiatan, malu untuk tampil misalnya di tengah-tengah orang banyak yang di sana ada laki-lakinya. Ini sifat pemalu yang terpuji, yang harusnya ditumbuh kembangkan pada seorang muslimah. Di dalam Al-Quran, di surat Al-Qasas, disebutkan tentang cerita Nabi Musa ketika beliau lari dari kejaran Fir'aun, ya, lari karena beliau memukul seorang dari kabilahnya Fir'aun, kemudian orangnya mati. Akhirnya Fir'aun lari agar tidak dibunuh oleh akhirnya Nabi Musa lari agar tidak dibunuh oleh orang-orangnya Fir'aun. Kemudian sampailah Nabi Musa di negeri Madian. Dan di negeri Madian itu sampailah Musa di sebuah tempat yang biasa orang-orang mengambil air di tempat itu. Kemudian Nabi Musa melihat pemandangan yang aneh. Jadi melihat pemandangan ada orang laki-laki, sekelompok laki-laki mengambil air di sumur. Dan beliau melihat ada dua orang perempuan menjauh dari kerumunan laki-laki ini. Akhirnya Nabi Musa mendatangi dua
perempuan ini. Nabi Musa mengatakan, "Ma khatbukuma?" Kenapa kalian berdua di sini? Maka dua wanita ini mengatakan, "La nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syekhun kabir." Kami tidak bisa mengambil air, atau kami tidak mau mengambil air sampai orang-orang yang laki-laki itu selesai semuanya, meskipun ayah kami orang yang sudah berumur, sudah lanjut usia. Akhirnya Nabi Musa membantu dua perempuan ini, ya. Menjauhnya perempuan ini dari kerumunan laki-laki itu sifat pemalu, jemaah. Dan ini terpuji. Akhirnya Nabi Musa membantu dua wanita ini untuk mengambilkan air, sehingga mereka bisa pulang lebih awal. Diambilkan air, kemudian mereka pulang ke ayahnya. Sampai di rumah, dua wanita ini bercerita kepada ayahnya. Dua wanita ini akhirnya bercerita kepada ayahnya bahwa mereka dibantu oleh seorang laki-laki. Akhirnya orang tuanya memerintahkan kepada dua anak perempuannya ini untuk kembali menemui Nabi Musa, untuk menawarkan tawaran yang istimewa kepada Nabi Musa. Bagaimana dua wanita ini mendatangi Nabi Musa? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya." Akhirnya datanglah salah seorang dari wanita ini kepada Nabi Musa, 'ala istihya, dengan malu-malu. Datangnya dengan malu-malu. Kemudian wanita ini mengatakan kepada Nabi Musa, qalat, "Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana." Sesungguhnya ayahku mengajakmu, ayahku memanggilmu untuk memberikan kepadamu balasan dari sikap baikmu menolong kami, yaitu mengambilkan air minum. Ya, intinya di sini disebutkan bahwa wanita ini mendatangi Nabi Musa dalam keadaan malu, ya, dalam keadaan malu-malu, dan ini sangat bagus, ya. Jadi seorang wanita muslimah itu harus punya karakter pemalu, dan ini harus ditumbuhkan di dalam diri seorang muslimah. Taib jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Karakter yang kelima adalah menjaga auratnya dengan busana yang syar'i. Ini karakter muslimah yang harus tampak pada diri seorang muslim. Benar-benar menjaga auratnya dengan busana yang syar'i. Mungkin ada yang bertanya, "Ustaz, batas minimal busana syar'i itu bagaimana?" Batas minimal busana syar'i itu bagaimana? Taib. Di sini ada 5 batasan. Ya, ini batasan minimal, ya. Ini batasan minimal. Lebih dari ini lebih baik, tapi batasan minimalnya ini. Yang pertama, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pakaian seorang muslimah harus menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua tangannya. Kecuali di sini adalah batasan minimal. Kalau wajah dan tangannya ditutupi lebih bagus. Batasan minimalnya semua tubuhnya selain wajah dan tangan. Ini batasan minimal, dan ini menurut sebagian pendapat, ya, yang ana lihat lebih kuat adalah pendapat ini. Batasan minimalnya semua tubuh perempuan harus ditutupi
kecuali wajah dan tangan. Kalau bisa menutupi semuanya 100%, maka lebih bagus. Batasan yang kedua, tidak menarik perhatian lawan jenis. Pakaian seorang muslimah tidak menarik perhatian lawan jenis, sehingga memakai pakaian yang lebih gelap warnanya maka lebih afdal. Kenapa? Karena dengan begitu pakaian muslimah menjadi lebih tidak menarik. Menjadi lebih tidak menarik. Semakin tidak menarik, maka semakin bagus. Saya tidak katakan semakin lusuh, semakin kotor, tapi saya katakan semakin tidak menarik. Sehingga menjauhi perhiasan sebisa mungkin lebih baik. Menjauhi warna-warna yang mencolok lebih baik. Karena dengan begitu pakaian muslimah menjadi lebih tidak menarik. Kenapa jemaah? Karena fungsi dari pakaian muslimah adalah untuk menutup auratnya, untuk meminimalisir adanya fitnah, adanya godaan antara laki-laki dan wanita. Maka pakaian yang lebih bagus untuk seorang muslimah adalah pakaian yang bisa menjauhkan fitnah, menjauhkan godaan antara laki-laki dan wanita. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pakaian seorang muslimah harus longgar. Tidak boleh, apa bahasanya? Tidak boleh ngeprit. Jadi harus longgar. Karena kalau tidak longgar jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, akan menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Dan ini sebagian ulama mengatakan ya, akan mendatangkan laknat. Pakaian yang masih menampakkan lekuk tubuh wanita bisa mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala, dan itu dosa besar. Walaupun tidak transparan, tapi kalau menampakkan lekuk tubuhnya, maka ini tidak cukup menutup auratnya. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa pakaian yang di hari akhir nanti ada wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa yang termasuk di antara contohnya adalah pakaian yang terlalu kecil, tidak longgar, yang akhirnya menampakkan lekuk tubuh wanita. Jadi pakaian muslimah harus longgar. Kemudian yang keempat, pakaian muslimah harus tidak menyerupai pakaian laki-laki atau pakaian non-muslim atau pakaian orang fasik. Pakaian orang fasik ini maksudnya adalah pakaian orang fasik ketika fasik. Pakaian non-muslim adalah pakaian yang khusus untuk mereka. Adapun apabila ada non-muslim pakai pakaian muslimah, pakai pakaian yang sesuai dengan syariat, tidak masalah, sama dengan dia. Karena sebenarnya itu adalah pakaian muslim. Kalau misalnya ada wanita fasik pakai pakaian muslimah yang baik, yang sesuai dengan syariat, tidak masalah meniru dia. Karena sebenarnya itu adalah pakaian yang syar'i. Dia menerapkan syariat Islam. Yang dimaksud dengan pakaian orang fasik dan pakaian non-muslim adalah pakaian-pakaian yang tidak sesuai dengan syariat. Karena dia fasik, dia menggunakan pakaian yang fasik. Karena dia orang kafir, menggunakan pakaian-pakaian yang sesuai dengan agamanya. Maka pakaian-pakaian yang seperti ini tidak boleh ditiru oleh seorang muslimah. Jemaah sekalian rahimani rahmatullah, coba renungkan. Menyerupai pakaiannya saja tidak boleh ya. Apalagi menampakkan diri seperti dia, berperilaku seperti dia.
lebih tidak boleh lagi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la'anallah al-mutasyabbihati minan nisa wal mutasyabbihina minar rijal. Laknat Allah atas wanita-wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita tidak hati-hati dalam berpakaian, maka kita akan terjerumus ke dalam hal-hal yang membahayakan dan membinasakan kita. Orang yang tertarik dengan pakaian lawan jenis, lama-kelamaan dia akan berperilaku seperti perilakunya lawan jenis. Makanya ditutup oleh Islam dari awalnya. Pintu ini benar-benar ditutup rapat oleh Islam. Yang laki-laki tidak boleh memakai pakaian wanita agar tidak ada kecenderungan untuk bersikap, untuk berperilaku seperti perempuan. Begitu pula sebaliknya. Yang perempuan tidak boleh memakai pakaiannya laki-laki agar yang perempuan tidak berperilaku seperti laki-laki. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita harus menjaga perbedaan ini. Jadi laki-laki dan perempuan itu berbeda fitrahnya, berbeda ciptaannya, berbeda fungsinya. Maka kita harus jaga perbedaan ini. Ya, kita harus jaga perbedaan ini sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kriteria yang kelima dari pakaian yang sesuai dengan syariat adalah pakaian tersebut, ya ini bukan pakaian tapi ya, dipakai di pakaian, tidak berparfum. Pakaian tersebut tidak berparfum. Ini maksudnya adalah ketika seorang muslimah keluar rumah, jangan memakai parfum. Karena itu dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan ada sebuah hadis ya yang mengatakan bahwa wanita yang berjalan di depan laki-laki dan dia berparfum, akhirnya parfum tersebut menggoda laki-laki itu, maka dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah perempuan pezina. Dia adalah perempuan pezina. Dan ini ya sesuatu yang sangat buruk sekali. Maka ketika kita keluar rumah tidak boleh memakai parfum kecuali apa Ustaz? Kecuali kalau punya bau badan, berusahalah untuk menghilangkan bau badan tersebut. Kalau bau badannya sampai ke bajunya, maka pakailah parfum hanya untuk menghilangkan bau ini. Jangan sampai memakai parfum yang semerbak, baunya sampai kemana-mana, untuk menghilangkan parfum ini. Kemudian dikecualikan juga apabila perginya ke jamaah perempuan. Apabila perginya ke jamaah perempuan, misalnya ke kajian ummahat, dan tidak pergi ke kumpulan laki-laki, maka ya ana melihat yang seperti ini bisa dikecualikan. Karena larangan tersebut bisa difahami maknanya. Maknanya adalah agar kaum muslimah tidak menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Sehingga apabila seorang muslimah memakai parfum untuk suaminya, boleh tidak? Boleh, karena tidak ada makna ini. Maksudnya tidak menjadi fitnah bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Maka begitu pula ketika tujuan memakai parfum adalah untuk menghilangkan bau badan, tidak lebih dari itu. Karena kalau seorang wanita punya bau badan, kemudian dia berkumpul dengan yang lain, bau badannya mengganggu wanita yang lain, di sini malah ditakutkan dia terjatuh ke dalam perbuatan yang zalim kepada orang lain. Ya, begitu pula ketika kumpulnya
bersama para ummahat, kemudian setelah itu dia langsung pulang. Maka yang seperti ini insyaallah tidak ada masalah. Tapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tetap saja sebisa mungkin kita meninggalkan parfum yang baunya sampai jauh ya, sampai kuat. Taib. Semuanya ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah untuk menutup rapat pintu fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Aku tidak tinggalkan setelahku fitnah, godaan yang lebih membahayakan kaum laki-laki daripada wanita. Aku tidak tinggalkan setelahku fitnah atau godaan yang lebih membahayakan laki-laki melebihi wanita. Makanya di sini kita harus sangat berhati-hati. Ya, makanya mohon maaf ya, kajian harus ada hijabnya bagi saya. Karena untuk menghindarkan kita dari fitnah-fitnah itu. Ya, bukan berarti saya mewajibkan untuk ustadz yang lain. Ya, tapi bagi ana sendiri, ana tidak enak kalau kajian khusus untuk ummahat seperti ini tanpa adanya sitar, ya, untuk menjauhkan diri ana dari fitnah dan juga untuk menjauhkan para ummahat dari fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadisnya yang lain, wattaqun nisa. Takutlah kalian kepada kaum wanita. Maksudnya ya harus jaga jarak ya dengan kaum wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Karena sesungguhnya fitnah yang pertama kali untuk Bani Israel adanya di kaum wanitanya. Ya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, jangan difahami ya hadis-hadis yang seperti ini ya sebagai bentuk merendahkan wanita. Tidak ya. Hadis ini bukan sedang merendahkan wanita, tidak. Hadis ini sedang menjelaskan tentang hakikat. Sedang menjelaskan tentang hakikat. Wanita mulia, laki-laki juga mulia. Walaqad karramna bani Adam. Bahkan seluruh bani Adam itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita mulia, laki-laki mulia. Tapi kita harus punya kesadaran bahwa kalau dibebaskan untuk berhubungan, maka ini akan membinasakan. Makanya ada pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pemahaman, hati-hati. Ini bukan sedang merendahkan, tapi ini sedang menjelaskan agar kita tidak terjatuh ke dalam kebinasaan. Kemudian karakter yang keenam jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Seorang wanita muslimah harus punya karakter berhati-hati ketika berbicara dengan lelaki yang bukan mahramnya. Ini karakter yang bisa menyelamatkan seorang muslimah dari fitnah-fitnah. Sebagaimana perempuan adalah fitnah bagi laki-laki, maka laki-laki juga fitnah bagi perempuan. Ya. Sebagaimana laki-laki bisa kasmaran dengan wanita, wanita juga bisa kasmaran dengan laki-laki. Sebagaimana laki-laki bisa tergoda dengan wanita, wanita juga bisa tergoda dengan laki-laki. Maka harus ada kehati-hatian dalam berhubungan antara laki-laki dan wanita. Dan Islam subhanallah, saking detilnya ajaran Islam, sampai cara berkata-kata pun disinggung oleh Islam. Makanya di dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Janganlah kalian para ummahatul mukminin melembutkan suara dalam berbicara dengan lelaki yang bukan mahram kalian, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah kata-kata yang baik. Ini larangan untuk para ummahatul mukminin, yaitu istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak boleh melembutkan suaranya
kepada lelaki ajnabi, lelaki yang bukan mahram, bagaimana dengan wanita-wanita yang di bawah mereka kedudukannya? Tentunya lebih pantas dengan syariat ini. Ustadz, apa yang dimaksud dengan melembutkan suara? Iya, yang dimaksud dengan melembutkan suara adalah menjadikan suaranya lebih lembut daripada biasanya. Menjadikan suaranya lebih lembut daripada biasanya. Karena biasanya suara seorang wanita itu memang lebih lembut daripada suara laki-laki, dan itu tidak tercela. Yang tercela adalah sengaja melembutkan. Sengaja melembutkan. Yang asalnya biasa dia lebih lembutkan lagi. Ini yang tercela. Ya, ini yang tercela. Kalau ini tercela, bukan berarti kita harus menampakkan kekasaran kepada lelaki ajnabi. Makanya Allah katakan wa qulna qawlan ma'rufa di akhir ayat. Ucapkanlah kata-kata yang baik, bukan kasar. Biasa saja kalau kita berbicara dengan lelaki ajnabi, jangan dilembutkan. Natural saja. Itu maksudnya. Jangan dilembutkan, juga jangan kasar-kasar. Kasar-kasar juga tidak baik. Melembutkannya juga bisa menimbulkan fitnah. Berbicara dengan laki ajnabi diatur di dalam Islam. Berbicara dengan wajar, ya, sehingga pintu fitnah tidak terbuka. Kemudian yang ketujuh, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, karakter wanita muslimah. Harusnya dia baik kepada suaminya dan memperhatikan haknya. Ini bagi yang sudah bersuami. Baiklah kepada suami dan perhatikan hak suami. Seorang muslimah harus demikian. Dan lihatlah hal tersebut sebagai ladang pahala. Lihatlah hal tersebut sebagai ladang pahala. Taat kepada suami, ladang pahala yang besar, jemaah. Memperhatikan hak-hak suami, ladang pahala yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah melakukan salat 5 waktunya, telah berpuasa di bulan Ramadannya, dan telah menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, dan dia mentaati suaminya, ya, dan dia mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke surga dari pintu surga manapun yang engkau kehendaki. Jadi wanita ini ketika memasuki surga bisa seperti orang yang ahli puasa, walaupun dia tidak ahli puasa. Maksudnya hanya melakukan puasa wajibnya saja, dia bisa memasuki pintu Rayyan. Walaupun dia tidak ahli sedekah, dia bisa memasuki surga melalui pintu sedekah. Walaupun dia tidak ahli solat. Yang dimaksud dengan ahli solat di sini adalah orang yang menjalankan solat 5 waktunya dan juga semangat menjalankan solat-solat sunnahnya. Orang yang ahli solat ada pintu khusus untuk mereka. Seorang wanita yang mentaati suaminya, solat 5 waktu, puasa Ramadan, dan menjaga kehormatannya, dia bisa masuk surga melalui pintu solat ini. Ada pintu jihad bagi orang-orang yang berjihad. Seorang muslimah yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya, dia bisa memasuki surga melalui pintu jihad fisabilillah. Dan ini menunjukkan bahwa amalan taat kepada suami setelah menjalankan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala
merupakan amalan yang sangat luar biasa pahalanya. Makanya saya katakan tadi, lihat ini sebagai ladang pahala untuk kita sebagai seorang muslimah, sehingga ketaatan kita yang tadinya terasa berat menjadi terasa ringan karena kita selalu ingat akan pahala yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Karakter wanita yang baik yang berkaitan dengan suami, ya. Seorang muslimah harus senang berdandan untuk suaminya. Ya. Ini poin yang ketujuh, ya, ini poin yang panjang, ya. Jadi seorang muslimah, ya, dia harus punya karakter baik kepada suami dan memperhatikan hak suaminya. Turunan ini ada yang pertama, taat kepada suami. Ya, seorang muslimah sebagai seorang istri harus taat kepada suaminya pada hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia harus menjadi orang yang senang berdandan di hadapan suaminya. Karakter seorang muslimah yang sejati seperti itu. Bukan ketika keluar rumah berdandan, ketika di dalam rumah ya biasa-biasa saja. Jangan seperti itu. Ya, seorang muslimah di depan suaminya harus menampakkan kecantikannya. Beli parfum untuk suami. Beli kosmetik, make up untuk suami. Berdandan untuk suami di dalam rumahnya. Karena termasuk di antara wanita yang paling baik adalah allati tasurruhu idza nadhar. Wanita yang menyenangkan suaminya ketika suaminya melihatnya. Dan ini akan sulit didapatkan oleh seorang wanita kalau dia tidak berdandan. Maka berdandanlah untuk suami, sehingga berdandan itu menjadi berpahala. Pakai parfum untuk suami, sehingga memakai parfum menjadi berpahala. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak menolak ketika diajak berhubungan. Ini juga berhubungan dengan hak seorang suami. Kemudian tidak memasukkan seorang pun ke rumah suami yang tidak disukai oleh suaminya. Ya, kalau ada orang yang tidak disukai oleh suaminya, jangan masukkan dia ke rumah suami. Jangan kasih izin. Sudah di luar, kalau mau berbicara di luar. Karena itu tidak disenangi oleh suaminya. Ketika keluar rumah ada suami, minta izin. Minta izin. Ayah mau ke sini, ya, atau Mas mau ke sini. Yang mau keluar sebentar. Intinya minta izin kepada suami. Kemudian bersabar dengan kekurangan suami. Suami itu cobaan bagi istri, sebagaimana istri cobaan untuk suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Kami menjadikan sebagian dari kalian menjadi fitnah atas sebagian yang lain. Apakah kalian bersabar? Jadi suami itu fitnah bagi istrinya. Suami banyak kekurangan dan akan tidak menyenangkan istrinya. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah istri sabar menghadapi suami yang demikian? Suami juga begitu, ya. Diuji dengan istrinya. Ada perangai-perangai istrinya yang tidak disukai oleh suami. Apakah suami bisa bersabar? Ya. Dalam kehidupan rumah tangga kita harus bersabar dalam menyikapi pihak lain. Kemudian karakter muslimah yang berkaitan dengan suami adalah bersyukur. Bersyukur atas kebaikan-kebaikan suaminya, ya. Jangan kufur nikmat. Jangan kufur nikmat. Dan ini bahkan ya diingatkan secara khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis yang sangat masyhur ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku melihat sebagian besar penduduk neraka adalah wanita." Kemudian ada sebagian sahabat wanita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertanya, "Dengan apa wahai Rasulullah? Kenapa mereka menjadi
mayoritas penduduk neraka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka itu sering melupakan, sering mengingkari kebaikan hubungan suaminya. Ya, suaminya sudah berusaha untuk menjaga hubungan baiknya dengan istrinya, mereka tidak mengingatnya, mereka melupakannya. Kemudian yakfurnal ihsan. Suami sudah banyak memberikan kebaikan kepada istrinya, tidak diingat oleh istrinya. Ini jangan juga difahami sebagai sesuatu yang merendahkan, tidak ya. Ini untuk mengingatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu kekurangan ini agar dan memperingatkannya agar kita bisa hati-hati terhadap kekurangan ini sebagai seorang muslimah, ya. Maka di sini juga saya mengingatkan kepada para kaum muslimah untuk berhati-hati dalam masalah ini. Berusahalah untuk mensyukuri kebaikan suami dan berusahalah untuk tidak melupakannya. Kemudian yang kedelapan, karakter muslimah yang kedelapan adalah menjaga kehormatan diri dan menjaga harta suami. Menjaga kehormatan diri dan menjaga harta suami. Ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, seorang muslimah yang salihah adalah yang taat kepada suaminya dan menjaga dirinya dan hartanya suami, ya, dia menjaga kehormatan dia dan menjaga harta suaminya ketika suaminya tidak ada di rumah. Ya. Ini seorang muslimah yang salihah dan itulah muslimah yang sejati. Jadi jaga kehormatan diri. Ya, jaga kehormatan diri. Kalau ada godaan-godaan dari lelaki lain, ya, maka kita harus menjauhi godaan-godaan itu semaksimal mungkin. Kemudian harta suaminya juga jangan dihambur-hamburkan. Gunakan untuk yang baik. Kalau ingin menggunakan harta suami, izin kecuali apabila sedikit, ya. Apabila jumlahnya sedikit digunakan tanpa izin suami, insya Allah tidak ada masalah, ya, karena suami pun akan mengizinkan. Tapi kalau nominal besar, maka wajib izin kepada suami. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, karakter seorang muslimah yang sejati adalah dengan selalu mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu mendekat kepada Allah. Ustaz, apa yang dimaksud dengan selalu mendekat kepada Allah? Yang dimaksud dengan selalu mendekat kepada Allah adalah menjalankan ketaatan-ketaatan kepadanya. Ya, menjalankan ketaatan-ketaatan kepadanya. Hidup dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mendekat kepada Allah. Ketika ada masalah, mengadu kepada Allah. Itu mendekat kepada Allah. Ketika ingin hajat tertentu, berdoa kepada Allah. Itu mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada waktu luang, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karakter muslimah sejati. Ya, kalau kita banyak mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka banyak sekali masalah-masalah yang akan menjadi ringan untuk kita hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan jadikan urusan-urusannya menjadi mudah. Allah akan jadikan urusan-urusannya menjadi mudah. Orang-orang yang selalu mendekat kepada Allah, maka masalah sesulit apapun akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan solusi untuk dia. Dan Allah akan berikan rizki kepada dia dari jalan yang tidak dia sangka-sangka.
Ya, kalau Allah sudah kasih solusi, maka masalah apapun akan menjadi mudah bagi kita, ya. Dan saya ingatkan ya, di zaman ini ada media sosial yang sangat mudah ya kita menampakkan atau memperlihatkan kepada orang lain curhatan-curhatan kita. Ini fitnah di zaman ini ya. Maka jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, jangan sampai kita mengeluh kepada orang lain melalui media sosial. Tidak usah kita mengeluh melalui media sosial. Mengeluhlah kepada Allah. Adukan masalah-masalah kita kepada Allah. Mintakan hajat-hajat kita kepada Allah. Mintakan solusi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jujurlah dalam hal ini. Jujurlah dalam hal ini. Ya. Dan bersungguh-sungguhlah dalam hal itu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengecewakan hambanya. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Ya, silakan. Suaranya tolong lebih keras daripada suara dari luar ya. Bagaimana hukumnya Ustaz seorang istri menolak untuk merawat suaminya sedang sakit dikarenakan Menolak apa? merawat suaminya yang sedang sakit dikarenakan sang suami tidak memberikan keturunan dan tidak setuju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Sebenarnya ya, merawat suami ya itu termasuk muasyarah. Muasyarah itu muamalah. Muamalah yang baik, ya. Muamalah yang baik. Kalau misalnya dia merawat suaminya, maka ini kebaikan. Suaminya sakit, dia merawat suami. Ini kebaikan dan sangat besar pahalanya. Tapi kalau misalnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seorang istri melihat suaminya mandul, ya, melihat suaminya mandul, padahal dia menginginkan keturunan, dan akhirnya ingin berpisah, maka itu hak istri. Ya, itu hak istri. Kalau istri melihat suaminya mandul, padahal istri ingin mendapatkan keturunan, akhirnya ingin bercerai, itu hak istri. Tidak ada masalah. Begitu pula ketika seorang istri melihat suaminya sudah tidak mampu untuk bekerja, akhirnya istri menjadi berat, ya, maka istri punya hak untuk meminta cerai. Ya, ini hak ya. Saya tidak katakan wajib. Tapi kalau meminta cerai dia tidak tercela. Ya, kalau meminta cerai dia tidak tercela, suaminya pun tidak tercela. Karena kemandulan bukan keinginan suami. Dan tidak bisa kerja karena sakit bukan keinginan suami. Tapi dari sisi apakah istri yang suaminya demikian boleh minta cerai? Kita katakan boleh secara hukum syariat seperti itu.
Tapi kalau misalnya istri memilih untuk bersabar dengan suami yang demikian, maka itu juga kebaikan. Ya, itu juga kebaikan. Dan alhamdulillah ya, di zaman kita ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, teknologi sudah sangat maju, ya. Teknologi sudah sangat maju, pengobatan juga sudah sangat maju. Maka suami istri yang demikian bisa mengusahakan ya usaha-usaha tertentu yang bisa mendatangkan anak, ya. Kalau tadi misalnya ya tidak mau merawat suaminya, ya lebih baik dia meminta cerai daripada demikian. Lebih baik dia meminta cerai daripada seperti itu. Karena kalau itu berlangsung terus-menerus, maka akan semakin besar masalah yang dialami oleh kedua mempelai. Ya. Akan menjadi lebih besar masalahnya. Lebih baik meminta cerai. Ini kalau misalnya dia tidak mau merawat suaminya. Saran saya, bersabarlah. Bersabarlah, rawat suami. Ya. Tapi kalau misalnya dia ingin minta cerai dan ingin mencari suami yang lain yang bisa memberikan keturunan, tidak ada masalah, tidak berdosa. Tapi kalau misalnya masih ingin mempertahankan pernikahan tapi dengan cara yang seperti itu, tidak mau merawat suaminya, ini keadaan yang tidak baik dan akan mengantarkan kepada keadaan yang lebih tidak baik lagi, lebih buruk lagi. Kalau ingin bertahan, ya sudah, konsekuensinya rawat suami dengan baik. Kalau tidak mau bertahan, ya sudah, berpisah lebih baik. Maksudnya tidak mau merawat suaminya, lebih baik berpisah agar tidak terjatuh ke dalam keburukan yang lebih besar. Ya, demikian wallahu taala a'lam. Seano aja, ha? Anu aja sebisanya aja, nggak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya tidak dengar suaranya. Tolong dikeraskan suaranya. Ya, silakan. Coba di Taib, lebih baik saya baca yang Dian aja ya, karena suaranya tidak terdengar. Taib. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana balasan bagi seorang wanita yang hanya mampu merawat anak laki-laki dikarenakan belum dikaruniai anak perempuan? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seperti itulah kita diberikan kesempatan beramal oleh Allah. Ya, yang dimudahkan untuk kita lakukan, yang tidak dimudahkan untuk kita, maka ya sudah, itu bukan rezeki kita. Seperti misalnya seorang miskin, seorang yang miskin, dia akan sulit untuk berhaji, maka sudah tidak usah berpikir untuk haji. Berpikirlah untuk melakukan amalan-amalan yang dimudahkan oleh Allah untuk kita. Dan di dalam Islam alhamdulillah banyak sekali amalan-amalan yang kalau kita katakan di zaman ini ya gratisan. Tidak usah pakai harta. Kita bisa melakukan amalan zikir. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala bisa lebih utama daripada jihad fisabilillah. Dan tidak usah kita mengeluarkan uang untuk berzikir. Di sana ada amalan membaca Al-Qur'an, ada amalan membaca salawat. Di sana ada amalan berakhlak mulia kepada orang lain. Tidak butuh banyak uang. Kita bisa membantu orang lain dengan tenaga kita, tidak perlu banyak uang. Kita bisa menghibur orang, tidak perlu banyak uang. Ya, amalan-amalan yang Allah mudahkan untuk kita, maka semangatlah
untuk melakukannya. Amalan-amalan yang tidak Allah mudahkan untuk kita, ya sudah, tidak usah kita banyak berpikir ke sana, ya. Wallahu taala a'lam. Pertanyaannya bagaimana hukum safar tanpa mahram? Baik, kalau pertanyaannya adalah safar tanpa mahram untuk kaum muslimah, maka saya jawab dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa lailah illa ma'adhi mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar yang jaraknya sehari semalam kecuali bersama mahramnya, ya, kecuali bersama mahramnya. Sehingga kalau safarnya masih di bawah sehari semalam di zaman dahulu itu biasanya 80 km, ya kurang lebih 80 km. Sehingga di bawah jarak ini seorang muslimah masih boleh pergi tanpa mahramnya, ya, di bawah jarak ini seorang muslimah masih boleh pergi tanpa mahram. Kalau sudah di atas jarak ini, seorang muslimah tidak boleh melakukan safar tanpa dibersamai mahramnya, kecuali keadaan darurat, ya. Itu tidak usah kita singgung karena keadaan darurat itu memang membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh. Wallahu a'lam. Baik. Ada pertanyaan di sini. Afan izin bertanya, bagaimanakah yang disebut pakaian orang fasik dan kafir? Apakah seorang istri yang memakai pakaian yang membuka aurat seperti orang-orang wanita kebanyakan untuk suaminya di dalam rumah termasuk dalam kategori menyerupai pakaian orang fasik dan kafir? Syukran Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud dengan larangan memakai pakaian orang fasik, ya, adalah memakai pakaian yang seperti mereka kenakan di luar rumah, ya. Kalau di luar rumah, kalau di dalam rumah dan untuk suami, maka tidak ada masalah. Pembahasan kita bukan di situ. Kalau di luar rumah dan pakaian tersebut dilihat, ya, oleh orang-orang, ya, maka jangan memakai pakaian-pakaiannya orang fasik, walaupun tidak membuka aurat. Tapi kalau pakaian tersebut identik dengan pakaian orang fasik atau identik dengan pakaian orang-orang di luar Islam, maka jangan dipakai. Kalau di dalam rumah bersama suaminya, ya tidak pakai pakaian pun tidak ada masalah. Itu bukan pembahasan kita, ya. Pembahasan kita pakaian di sini adalah pakaian di luar rumah. Wallahu taala a'lam. Baik. Ini ada pertanyaan, afwan Ustaz, manakah yang lebih baik bagi seorang muslimah saat melaksanakan umrah? Salat 5 waktu di hotel penginapan atau di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi? Jawabannya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, asalnya, hukum asalnya lebih baik salat di hotel. Hukum asalnya seperti itu. Tapi hukum asal ini bisa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Kalau situasi dan kondisi menjadikan dia lebih baik sholat di masjid, maka hukumnya berubah menjadi lebih afdal sholat di masjid. Ya, saya katakan, ya, saya misalkan, ya, kalau misalnya seorang muslimah tidak usah di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, ya, di Indonesia, seorang muslimah ketika sholat di rumah dia selalu mengakhirkan dari waktunya, selalu mepet-mepet, selalu mengakhirkan, ya, mengundur-ngundur waktu, kurang 10 menit baru sholat. Kemudian kalau sholat di rumah kurang khusyuk, tidak bisa khusyuk kalau sholat di rumah. Kemudian kalau sholat di rumah tidak bisa semangat untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Beda kalau sholat di masjid. Kalau di masjid bisa khusyuk, sholat di masjid bisa di awal waktu. Kalau sholat di masjid bisa semangat untuk membaca Al-Quran.
Kalau keadaannya seperti ini, lebih baik dia sholat di masjid, walaupun dia di Indonesia, ya, karena situasi dan kondisi bisa mempengaruhi hukum. Tapi hukum asalnya seseorang yang wanita, ya, jamaah wanita, lebih baik sholat di rumahnya. Kalau sholat di rumahnya bisa khusyuk, sholat di rumahnya bisa di awal waktu, sholat di rumahnya tidak mempengaruhi semangat dia untuk beribadah, membaca Al-Quran, berzikir, maka ya lebih baik sholat di rumah. Tapi kalau sholat di rumahnya menjadi malas-malasan, ya, sulit untuk khusyuk, kemudian akhirnya banyak melupakan ibadah-ibadah yang lainnya, menjadi kurang semangat untuk beribadah, maka lebih baik sholat di masjid yang bisa mendatangkan hal tersebut. Kalau keadaannya sama, sholat di rumah sama. Sholat di rumah lebih afdal kalau keadaannya sama. Kalau keadaannya lebih baik ketika sholat di masjid, maka sholat di masjid menjadi lebih utama. Begitu pula ketika umrah, ya, ketika haji. Kalau misalnya sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, ya, menjadikan dia lebih semangat untuk beribadah, menjadikan dia lebih khusyuk dalam sholatnya, ya, menjadikan dia bisa menjalankan sholat di awal waktu, maka lebih baik sholat di Masjidil Haram, lebih baik sholat di Masjid Nabawi. Apalagi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sholat di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram ini pahalanya seperti itu, ya. Kemudian hanya sesekali di umur kita, hanya sesekali di umur kita. Maka ketika situasi dan kondisinya mempengaruhi ibadah sholat seseorang, maka hukumnya pun bisa berubah, bisa berbeda. Wallahu a'lam. Sebagian jamaah sampai khawatir dengan keselamatannya ketika sholat di hotel, karena dia sendirian. Keselamatannya, dia khawatir dengan keselamatannya, tidak tenang ketika sholat di hotel. Kalau keadaannya seperti ini, lebih baik dia sholat bersama teman-temannya di masjid, ya. Wallahu ta'ala. Taib. Bagaimana cara muslimah sejati menyikapi suaminya selingkuh dengan wanita lain, berzina dengan wanita lain? Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada dua pilihannya. Pilihan bersabar dengan menasehati dan mendoakan kebaikan untuk suaminya agar berubah. Ini pilihan yang pertama. Kalau misalnya pilihan ini sudah dilakukan dan keadaan tidak berubah, maka pilihan yang kedua adalah meminta cerai. Pilihan yang kedua adalah meminta cerai. Meminta cerai ketika suami punya akhlak yang sangat buruk seperti ini dibolehkan di dalam syariat. Dibolehkan di dalam syariat. Ya. Tapi pilihan yang pertama tetap, ya, lebih baik didahulukan. Yaitu bersabar, nasihati suami, kemudian doakan suami agar menjadi orang yang baik, agar tidak terjatuh ke dalam kesalahan yang sama di waktu yang akan datang, ya. Nasihati suami, dan seseorang apabila hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, seburuk apapun asalnya, dia akan menjadi baik. Tapi kalau misalnya sudah tidak bisa diharapkan lagi, ya, seorang istri diberikan pilihan, ya, untuk berpisah dengan suaminya. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum syariatnya seorang perempuan yang memiliki profesi sebagai dokter atau bidan yang mengobati seorang laki-laki yang bukan mahramnya? Ya, ini profesi yang mohon maaf, ya, jawaban saya mungkin agak berat. Sebenarnya tidak boleh, ya. Kalau dokternya wanita, ya, meriksa yang wanita atau anak-anak. Kalau dokternya wanita, maka usahakan, ya, usahakan untuk memeriksa pasien wanita atau pasien anak-anak.
Dan alhamdulillah ya di zaman kita jumlah wanita lebih banyak. Ya. Kalau misalnya seorang dokter wanita mengkhususkan dirinya untuk pasien wanita saja, ya, konsumennya masih banyak. Begitu pula anak-anak, ya banyak. Maka bisa mengkhususkan dirinya untuk pasien wanita dan pasien anak-anak saja. Sedangkan untuk pasien laki-laki, maka dipersilahkan untuk datang ke dokter laki-laki. Begitu pula sebaliknya. Begitu pula sebaliknya. Dokter laki-laki juga ya. Dokter laki-laki tidak diperbolehkan untuk memeriksa pasien wanita yang bukan mahramnya. Kecuali keadaan darurat, itu urusan lain ya. Sehingga harusnya dokter laki-laki juga mengkhususkan dirinya untuk pasien laki-laki. Pasien anak-anak juga masih bisa. Demikian, wallahu taala alam, kurang lebihnya mohon maaf. Dan mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.